mendengar seperti itu. Pernah. Gimana tuh Teh? Jadi kan banyak ya kejadian-kejadian gitu di luar sana yang memang kayaknya bisa aja mengganggu keharmonisan kita sebagai warga negara ya. Baik dari lingkungan yang maksudnya secara garis besar sebangsa ataupun di sekitar kita yang dekat lingkungannya. Nah, kemudian untuk yang kedua, sebetulnya isu apa yang pernah Bapak dengar mengenai hal-hal tadi, Pak? Terutama yang baru-baru ini berkenaan dengan terorisme yang terjadi di Sulawesi Selatan atau Makassar, tepatnya di depan gereja katedral lah, baru-baru ini seperti itu. Terorisme kali ya. Kayaknya itu ganggu banget deh, maksudnya bikin ketakutan juga. Gimana tuh Teh ketakutannya Teh? Maksudnya jadi gini, walaupun nggak ada di dekat saya, tapi itu tuh kita nggak akan pernah tahu teroris itu tuh ada dimanapun kan. Kita nggak tahu bentuknya kayak apa sebenarnya. Dan bisa aja nih besok lingkungan kita yang diserang. Jadi kayaknya keamanan secara itu tuh penting ya. Ada memberikan penjelasan-penjelasan terutama ke masyarakat yang selalu mengikuti kajian-kajian di masjid, sehingga mereka paham dan mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan atau apa yang seharusnya mereka perhatikan di dalam menghadapi isu-isu seperti itu. Dan selain itu juga memberikan penjelasan-penjelasan berkenaan dengan terorisme yang memang di dalam ajaran agama hal seperti itu tidak dibenarkan, karena di dalam ajaran agama membunuh seorang itu sama dengan membunuh seluruh umat. Menyelamatkan seseorang sama dengan menyelamatkan seluruh umat. Dan apalagi di daerah kita, ya yang di negara kita, musuh tidak ada. Yang jelas itu hal-hal yang tidak terpuji, yang harus dihindari dan dijauhi oleh umat, khususnya umat Islam. Mungkin seperti itu. Dari diri sendiri kali ya, berusaha bahwa ya nggak radikal, nggak jadi ekstremis, bahwa ya emang kita tuh menghargai perbedaan. Kita tuh emang berbeda, sama-sama orang Indonesia, cuman berusaha hidup berdampingan dan harmonis. Kayaknya dari diri sendiri, dari keluarga kali ya, karena kan yang bisa kita usahakan tuh cuma diri sendiri dan keluarga ya. Kalau yang orang lain kita nggak tahu, tapi ya semoga dengan kita usaha diri sendiri itu yang lain juga bisa. Berarti dari pribadi dan keluarga Teteh dulu ya. Gitu. Gagasan atau ide dari saya pribadi, memang ada keinginan atau meminta kepada pemerintah supaya terus-terusan memberikan atau mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya terutama masyarakat yang awam berkenan dengan isu-isu seperti itu, sehingga apapun yang akan terjadi bisa dicegah sedini mungkin gitu lah. Insya Allah dengan adanya kerjasama, pendekatan dan latihan-latihan di antara pemangku jabatan atau pemangku daerah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, baik itu muslim atau luar muslim, insya Allah apapun yang akan terjadi bisa dicegah lah sedini mungkin. Itu mungkin
sedikit penjelasan-penjelasan ya, mudah-mudahan bermanfaat lah bagi negara, bangsa dan masyarakat, sehingga jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita bersama. Mungkin kalau ngapusin terorisme terlalu susah kali ya, tapi saya ngebiasain diri saya berbaur untuk berbaur sama berbagai macam orang, berbagai macam suku. Saya selalu punya teman di lingkungan yang beda-beda. Jadi saya ngeblend, karena saya pikir dengan saya kayak gitu berarti saya bakal ngerti pola pikir mereka itu loh. Gitu. Jadi kayaknya itu pencegahan ke diri saya sendiri sih, dan lingkungan saya. Jadi saya tahu juga loh, oh lingkungan saya ternyata baik ya. Jadi kayak misalnya ada terorisme itu berarti ya itu oknum gitu, bukan nggak ada. Maksudnya itu emang yang orang jahat aja, bukan karena agama, suku atau apapun, tapi emang karena mereka jahat aja. Kira-kira kalau Teteh melakukan itu dampaknya bisa nggak sih kalau misalnya semua rakyat Indonesia berpikiran seperti Teteh, maka kejadian-kejadian yang Teteh takutkan kayak terorisme itu bakal terhapus? Bisa banget. Sebenarnya tuh kalau kata menurut pendapat saya pribadi ya, terorisme itu hadir tuh dari prasangka, dari kita nggak kenal, dari kita nggak paham, dari kita nggak tahu, dari kita nggak temenan. Dengan kita memperluas gaul sama siapapun tuh membuka peluang kita bahwa enggak loh, si aku nggak kayak gitu loh, stigma itu tuh nggak ada. Itu tuh cuma pikiran kamu, dengan kamu membuka jalan itu tuh jadi lebih kenal orang lain gitu. Jadi saya kalau misalnya orang lain lakukan hal kayak gitu kan berarti terbuka semua ya, jadi lebih mengerti, nggak ada yang ngotak-ngotakin saya A kamu B. Ya udah, kita tuh Indonesia aja. Memang di masyarakat maupun di pemerintahan kadang suka beredar isu yang kurang begitu jelas kebenarannya, atau lebih tepatnya isu hoax ya. Untuk penanganan Diskominfo sendiri, untuk menanggapi isu hoax tersebut, kita bisa cross check langsung ke TKP atau di kegiatan tersebut di mana adanya, kita cek langsung apakah benar isu tersebut, apakah itu hanya sekedar hoax, karena pengecekan itu sangat diperlukan untuk meredam keresahan masyarakat akan adanya berita tersebut, sehingga ketika setelah di cross check ke sumber atau ke tempat kejadian, ternyata misalkan isu tersebut benar adanya, artinya kan bisa dipertanggungjawabkan. Ketika itu hoax kan kita segera membuat rilis bahwa itu hanya berita hoax aja, artinya masyarakat jangan terpancing oleh isu tersebut misalkan gitu. Terus yang lainnya, cara penanganan Diskominfo sendiri, belum lama ini kita pernah mengadakan sosialisasi yang tempatnya di Aula Polres Subang. Penyelenggaranya dari Provinsi Jawa Barat, yaitu Saber Hoax. Saber Hoax itu sendiri itu gunanya untuk memfilter atau untuk mengklarifikasi berita-berita mana saja yang hoax dan bukan hoax. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin video ini bisa menjadi bahan untuk kita semua agar terhindar dari isu-isu hoax. Ya, demikian interview singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 3 narasumber dari generasi yang berbeda, kita dapat melihat adanya isu-isu yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Isu yang pertama yaitu hoax, merupakan informasi yang direkayasa. Ini salah satu tren terburuk yang pernah ada dalam sejarah penggunaan media sosial. Saat ini banyak orang-orang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian, provokasi, dan hoax. Langkah pemerintah dalam hal ini Diskominfo dan Pemkab Subang yang telah bekerja sama dengan tim Cyber Hoax pemerintahan provinsi
merupakan salah satu langkah nyata pemerintah dalam menanggulangi isu hoax di masyarakat Kabupaten Subang. Apabila kita menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana caranya mencegah agar tidak tersebar? Kita bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang telah tersedia di masing-masing media, atau bisa langsung mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. Isu yang kedua yaitu terorisme. Terorisme ini merupakan ancaman yang sangat serius di era global saat ini dan merupakan agenda pokok dari setiap negara, menjadi prioritas untuk ditanggulangi dan ditangani. Banyak program-program pemerintah ya dari masa ke masa sudah dijalankan untuk menanggulangi terorisme ini. Begitupun dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menanggulangi isu ini. Lalu apa kesimpulannya? Pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan toleransi dan bela negara dapat bersinergi dengan dunia pendidikan dalam memberikan pembekalan, pendidikan, pelatihan, seminar, dan berbagai kegiatan lainnya sehingga nilai-nilai bela negara, toleransi, dan persatuan kesatuan dapat meresap dan menjadi budaya di semua kalangan masyarakat Indonesia. Lawan hoax dan terorisme, jaya terus.